Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Siapkan buku tulis dan LKS-mu ya. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks berita, Ibu akan menjelaskan peta konsep pada bab ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur yang ada dalam berita. Yang kedua, kita akan belajar mengenai meringkas dan menyimpulkan berita. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah berita. Dan yang terakhir, kalian akan diminta menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Apa itu teks berita? Teks berita merupakan teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Tujuan dari teks berita adalah sebagai penyampai pesan komunikatif yang berarti untuk memberikan informasi. Teks berita juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ada faktual, atau nyata atau benar-benar terjadi. Informasi yang diberikan dalam teks berita harus berupa kenyataan, bukan hayalan atau karangan. Yang kedua, ada aktual. Informasi yang diberikan juga harus yang sedang jadi bahan pembicaraan atau yang terkini. Yang ketiga, unik dan menarik. Informasi yang diberikan dalam teks berita, informasi yang unik dan menarik. Yang keempat, ada objektif. Informasi yang diberikan dalam teks berita harus objektif, harus sesuai dengan kenyataan, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Dan yang kelima, teks berita menggunakan bahasa baku. Yang berikutnya ada unsur-unsur berita. Kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 5W1H. Tapi dalam bahasa Indonesia, agar kalian mudah, kita bisa menyebutnya dengan adikasimba. Ingat, adikasimba. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, Ba, bagaimana. Ingat, adikasimba. Ibu perjelas satu persatu. Yang pertama ada apa. Apa? Peristiwa apa yang diberitakan? Contoh pada gambar. Peristiwa apa yang diberitakan? Ini ada kecelakaan lalu lintas oleh dua pengendara sepeda motor. Jadi, jawabannya peristiwa apa yang diberitakan? Peristiwa yang diberitakan adalah kecelakaan lalu lintas. Berikutnya ada di mana. Di mana peristiwa itu terjadi? Kita lihat gambar. Gambar ini sepertinya ada rumah yang hancur, sepertinya akibat angin puting beliung ya. Ini pemukiman warga yang hancur akibat angin puting beliung. Jadi jika ada pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi, peristiwanya terjadi pada gambar adalah di pemukiman warga. Berikutnya ada kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Kita lihat ke gambar lagi. Ini di gambar ada kecelakaan lalu lintas. Sepertinya ada mobil yang terbakar. Kalau kita lihat pada gambar, ini kejadiannya pada malam hari. Tapi
Biasanya, dalam teks berita akan dijelaskan tanggal serta bulan dan tahun terjadinya peristiwa tersebut. Jadi, kamu nanti bisa lihat dalam teks berita, jika ada tanggal, bulan, dan tahun, itu adalah tepatnya peristiwa itu terjadi. Berikutnya ada siapa. Siapa tokoh yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut? Kita lihat di gambar lagi. Sebagai contoh, dalam gambar ada kaki, seperti ini kaki laki-laki ya. Lalu ada motornya juga yang sudah terjatuh. Jadi siapa tokohnya? Siapa yang menjadi korban? Yang menjadi korban adalah seorang laki-laki. Berikutnya ada mengapa. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Sebagai contoh, Ibu berikan gambar. Di gambar ada mobil yang tertiban pohon. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Mengapa mobil itu bisa tertiban pohon? Mungkin mobil parkir dekat pohon. Pada saat hujan terjadi petir. Si pohon tersambar petir dan akhirnya pohon tersebut menimpa mobil. Itulah yang disebut dengan mengapa. Berikutnya adalah bagaimana. Bagaimana penanganan terhadap korban dalam peristiwa? Kita lihat contoh, ini kembali ke yang tadi ya gambarnya. Ada Pak Polisi di gambar. Nah, dalam penanganan tersebut, Pak Polisi sudah menangani peristiwa kecelakaan tersebut. Jadi, bagaimana penanganan terhadap korban dalam peristiwa? Korban sudah ditangani oleh Pak Polisi. Seperti itu. Oke, berikutnya Ibu tampilkan contoh teks berita. Judulnya ini adalah tabrakan beruntun terjadi di Bundaran HI. Silahkan kamu baca. Dibaca yang benar ya. Contoh teks beritanya. Nanti akan ada tugas dari Ibu. Sudah dibaca? Oke, kalau sudah dibaca, sekian materi pembelajaran kita hari ini mengenai teks berita. Tugas untuk hari ini, kalian cukup pahami contoh teks berita yang sudah Ibu berikan tadi. Minggu depan, kita akan belajar menemukan unsur-unsur yang ada di dalam contoh teks berita yang sudah Ibu berikan. Selamat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.